menjelaskan bagaimana cara memperlakukan suami dengan baik, menjaga perasaan suaminya, begitu juga untuk suaminya bagaimana nanti di sekolah perempuan atau sekolah laki juga begitu. Sekian. Apa maksudnya itu Pak Adus? Silakan dijawab. Menyelesaikan masalah. Jawab Pak Adus. Pertanyaannya kenapa perempuan bekerja pakai mulut? Menyelesaikan masalah. Kita dengan fisik dalam artian menyelesaikan masalah itu sendiri, karena setiap ada KDRT, permasalahan KDRT pasti laki-laki itu korbannya adalah dengan suara perempuan, mulut perempuan. Tetapi kalau laki-laki pasti yang perempuan itu adalah fisik pakai apa fisik, itu maksudnya. Mungkin laki-laki itu semuanya merasa menang sendiri. Mungkin begini, secara tidak langsung itu laki-laki itu tidak sadar dia menyakiti hati perempuan. Contoh Pak, misalkan ada orang nanya nih, dia kerja apa? Nggak ada, dia nggak kerja apa-apa. Kan itu bilangnya kan suami itu. Padahal seorang istri itu dari pagi sampai malam dia bekerja. Coba kalau kita pikir, kita bilang itu sebenarnya itu sangat melukai hati perempuan itu kalau seorang laki-laki itu bilang. Seorang perempuan itu dari pagi dia bangun terus memasak, memandikan anak sekolah, mencuci pakaian, semuanya dia lakukan. Coba kalau kita nyewa babysitter, berapa gajinya? Coba kita nyewa tukang masak, tukang nyuci, berapa gajinya? Itu kita pikirkan, itu tidak mampu kita akan menggaji perempuan itu sebagai ibu rumah tangga. Iya, tetapi jangan laki-laki itu semena-mena bilang kalau seorang perempuan, kalau istrinya itu tidak punya pekerjaan, tidak ada pekerjaannya. Padahal istri yang paling banyak pekerjaannya. Kalau koki, berapa gajinya koki? Kan paling mahal gajinya koki, kan kita tidak mampu membayar itu. Jadi paling enggak, cara kita menghargai perempuan, jangan kita bilang dia tidak ada kerjaannya gitu. Paling banyak pekerjaan dari saya. Karena itu sangat menyakiti hati kita kalau laki-laki bilang begitu. Kita sudah capek-capek dibilang tidak ada pekerjaan. Sebenarnya itu adalah kekerasan psikis itu Pak. Itu harus disadari itu laki-laki. Nah, sebenarnya kalimat itu yang jadi kaum ibu tidak bisa membedakan mana pekerjaan, mana kewajiban. Mungkin yang maksud tadi mungkin kerjanya ada kerjaan yang bisa menghasilkan uang, mungkin seperti suami. Nah, yang disebutkan tadi kan mengurus anak, misalnya untuk rumah tangga itu kan sudah kewajiban seorang istri. Kewajiban. Nah ini sudah begini. Nah ini sudah dirubah, Pak Leng, itu sudah dirubah. Bukan kewajiban seorang. Mungkin orang yang bertanya tersebut menanyakan, oh kerjaan istrinya apa? Entah perangkat desa kah? Atau bang rontok ke? Atau bang hutan? Jadi yang bertanya itu mungkin maksudnya di luar aktivitas dia sebagai ibu rumah tangga, arti pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Nah, kesalahan Ya bilang aja ibu rumah tangga, jangan bilang kesalahan tersebut yang menjadi pemicu pertengkaran di rumah tangga. Jadi harus bisa bedakan Bu, mana kewajiban, mana pekerjaan. Kalau nggak mungkin dong. Kalau kita laki-laki bisa dapat istri ngapain nikah? Tinggal sewa aja, nikah apa? Nyuci laundry, makan di warung, pagi makan di Padang, siang makan di mana? Jadi jangan tersinggung dengan kalimat seperti itu. Jadi kan itu kalimat biasa orang menanyakan, oh kerjaan istrinya apa? Jadi kalau itu dipermasalahkan, Itu kena kurang rasa. Entah mau ganti suami atau ganti istri. Dan sebenarnya kan sudah clear semua kemarin ya. Kita berbicara tentang konsep gender. Jadi di dalam rumah tangga itu yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya kekerasan yang terjadi antara pasangan suami istri. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu kekerasan yang dilakukan pada salah satu atau lebih orang yang berada di dalam satu rumah. Kita melakukan kekerasan
asisten rumah tangga kita, itu juga kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kita melakukan pemukulan pada anak kita, itu juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, apalagi memang di dalam rumah tangga seperti tadi, kita menikah dua pribadi yang berbeda. Tidak mungkin aku. Tolong ngapain saya? Ingatinnya. Ya. Dua pikiran, perasaan itu pasti berbeda. Si sekek doang lekan tersugul, tersemeton wajib berbeda. Ya. Yang kembar identik pun tidak ada yang sama jiwanya. Makanya dikatakan manusia ini unik. Nah, kenapa tadi muncul pernyataan itu kewajiban? Apakah memasak itu kewajiban istri? Apakah mengasuh anak itu kewajiban istri? Hilaf. Kita kan dulu kemarin udah clear tuh persoalan itu. Ya? Antara laki-laki itu memiliki peran yang bisa kita bergantian melakukan itu. Itu dua hal yang harusnya boleh dilakukan dua-duanya, tetapi dibedakan siapa yang menciptakan? Masyarakat, konstruksi sosial kita yang menciptakan itu. Ketika laki-laki mengurus anak, menggendong anak, dikalah si selina. Apalagi mau buat celana dalam selina. Ya. Hal yang baik saja dilakukan, mungkin istrinya lagi memasak dia bergendong, ya kalah si selina ini wah. Kalau saya menyatakan di dalam perkawinan itu enaknya hanya 2 bulan, ya, 2 bulan setengah kita sudah menemukan jeleknya pasangan kita. Ya, kalau secara seksualnya mungkin mengatakan enak, tetapi di dalam proses, ya, di dalam proses itu pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan. Ada kalau tidak enak. 2,5 bulan itu kita sudah nunggu yang tidak baik dari pasangan kita. Sifat-sifat jeleknya itu kita udah ketahuan. Yang dulu waktu pacaran yo berseri, aduh sayang jangan begitu. Dan aduh matan kita. Itu bahasanya setelah kita menikah. Waktu pacaran aduh bahasanya halus. Ya, sampai tersentuh. Kan ada vokasi itu. Ada vokasi itu. Ya. Ada vokasi itu kan. Ya, itu yang terjadi. Nah, ketika sudah 3 bulan kita nemu namanya ipar, kita nemu namanya mertua. Orang-orang ketiga ini sepertinya dia lebih tahu pada kondisi rumah tangga kita. Yang nanti itu berdampak ketika kita bergaul, diinformasikan, oleh seni-seni gue di Riau di Bali, ya ngene nangkep. Apalagi dengan kondisi bapak, mohon maaf, bapak pulang kerja sudah capek, otak kita sudah nggak logik. Apa yang terjadi? Termasuk tadi yang kalimat bapak tadi, di teman lentok naik semamana wah beda oleh kada. Jadinya ini main. Belum makan, sudah capek. Sebesar apapun masalah kita laki-laki yang di luar, kalau pulang ke rumah tuh mukanya ndak lipat 3, senyum pulang, apalagi sampai dipeluk dicium, udah makan apa belum, masalah itu hilang. Pasti ada semua ini. Kalau seperti yang ibu sampaikan tadi, suaminya pulang kita misal belum ngurus air warga, belum clear, pulang belum, otomatis akan jadi permasalahan. Nah, inti masalah perempuan. Bukan perempuan Pak Sam. Karena kita sama-sama egois. Ya. Persoalan kita seringkali kita tidak menyadari kita ini sama-sama egois. Perempuan dengan pekerjaannya di rumah dipikir tidak capek, dari bangun tidur sampai tidur lagi mata suami bekerja. Dan itu enaknya gimana? Ya itu banget. Sampai tidur